Bagaimana mungkin seorang yang berdosa bisa benar-benar bebas dari dosa? Bagaimanakah mungkin kita yang adalah manusia biasa bisa benar-benar mengasihi Kristus, sedangkan Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi di dalam Sermon Guide Rock Riverside Community Center bulan Mei, minggu yang ketiga, kemenangan atas kutuk dosa. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai ayat yang ke-58 dalam terjemahan baru. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, pernahkah kita berpikir dan merenungkan apa sebenarnya makna kebebasan yang kita terima di dalam kasih karunia yang telah menebus kita dari keberdosaan kita? Apakah kemenangan Kristus atas maut itu berarti kita bebas melakukan semua hal yang kita mau dan kita inginkan? Sebagai orang Kristen yang terus dibawa masuk di dalam sebuah karya pengudusan, kita harus memahami bahwa karya penebusan Allah tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Namun sangat dapat dimengerti di dalam kehidupan sehari-hari, kita terus-menerus berjuang dan bergulat dengan keberdosaan kita. Bagaimana mungkin seorang yang berdosa bisa benar-benar bebas dari dosa? Bagaimanakah mungkin kita yang adalah manusia biasa bisa benar-benar mengasihi Kristus, sedangkan natur kita akan selalu kembali kepada keberdosaan kita? Tidak ada jawaban lain selain kita menyadari bahwa karya penebusan Kristus yang telah memilih kita, menguduskan kita, dan akan membawa kita menang atas dosa kita. Bila kita masih berpikir bahwa kita bisa melakukan apapun yang kita mau, kita sedang gagal paham tentang kemenangan yang Kristus sudah dikerjakan di atas kayu salib. Kebebasan yang sejati bukanlah bisa melakukan apapun yang kita mau, tetapi bisa tidak melakukannya walaupun kita mau. Karena bila kita tidak bisa tidak untuk tidak melakukannya, maka sebenarnya kita sedang tidak benar-benar merdeka atau bebas. Dijelaskan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Karya penebusan Kristus yang telah menebus kita memampukan kita untuk keluar dari cara hidup kita yang sia-sia. Kita tidak bisa mengerti betapa indah dan mulianya salib yang Kristus sudah kerjakan tanpa menyadari betapa sia-sia, betapa keji, dan betapa kotornya dosa kita. Sebelum kita ditebus, keadaan kita adalah tidak bisa tidak berdosa. Segala sesuatu yang kita kerjakan secara natur adalah dosa. Kita mengejar sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang memuaskan diri kita dengan berbagai hal yang sebenarnya Tuhan sediakan memang untuk kita nikmati. Tetapi karena keberdosaan kita, kita menganggap semua hal tersebut menjadi yang terutama di dalam kehidupan kita. Setelah kita ditebus, di dalam keadaan bisa tidak berdosa, bukan karena kita mampu dan mau, tetapi karya Kristus yang membuat kita, menyadarkan kita bahwa semua hal yang ada di bawah langit tidak ada artinya dibandingkan Kristus yang adalah yang terindah, terutama dalam kehidupan kita. Izinkan saya memberikan sebuah ilustrasi yang membuat kita semua paham mengenai konsep kemenangan atas kutuk dosa.
Ada seorang gelandangan yang tidak memiliki rumah dan hidupnya terlunta-lunta. Setiap hari yang dikerjakannya adalah mandi di dalam sebuah kubangan lumpur. Dan dia merasa dirinya baik saja, bahkan dia sangat gembira karena lumpur tersebut menolongnya untuk tidak terlalu merasa kepanasan di teriknya matahari. Dan suatu hari ada seorang raja yang sangat kaya mengajak gelandangan tersebut ke istananya yang sangat mewah. Dan raja itu memberikan fasilitas kamar mandi dan kamar tidur yang sangat baik, dengan permandian air panas dan baju yang wangi, yang harum dan rapi. Sehingga kehidupannya berbeda 180 derajat dengan sebelumnya. Bila gelandangan itu tidak memahami dan tidak mengerti betapa bau dan kotornya lumpur-lumpur yang dulu ia anggap hal yang baik, maka semua pemberian raja itu akan menjadi sia-sia. Ia akan selalu kembali lagi ke dalam lumpur tersebut. Tetapi bila ia paham dan mengerti dan sadar bahwa keadaannya yang terdahulu adalah keadaan yang sangat buruk dan kotor, maka ia akan menghargai dan bersyukur dengan sangat dalam kepada sang raja. Beginilah kehidupan kekristenan kita, Bapak Ibu. Kita yang dulu tidak menyadari betapa kotornya dosa kita, sia-sianya kehidupan kita, sekarang menyadari betapa indah dan mulianya karya penebusannya dalam kehidupan kita, yang kita sebenarnya tidak layak, dilayakkan hanya karena kematian dan kebangkitannya di atas kayu salib. Dan pengertian ini adalah hasil penebusan Kristus dalam hidup kita dari cara hidup kita yang sia-sia. Kita akan lihat beberapa pertanyaan untuk kita renungkan. Yang paling pertama adalah, apakah dosa terlihat begitu memikat bagi kita? Dan yang kedua, bagaimana kita melihat kehidupan kita sebelumnya dan sesudah ditebus oleh Kristus? Dan yang ketiga, apakah Anda sedang bergumul dengan dosa tertentu? Pertanyaannya, kenapa Anda sedang menggumuli? Dan pertanyaan terakhir, bagaimana pengertian akan kematian dan kebangkitan Kristus bisa bebaskan dan menyelamatkan Anda? Nah, itulah pertanyaan yang kita renungkan. Dan bukan saja kita renungkan, tetapi kita lakukan firman Tuhan yang kita sudah renungkan. Sampai jumpa di Sermon Guide minggu depan. Tuhan memberkati kita semua.